Hari ini saya mau sharing firman Tuhan, saudara. Kenapa sih kita mau siapin tentara nih? Saudara, saya sering bicara mengenai revival, saudara tahu ya? Kebangunan rohani. Saya ulang sedikit apa yang saya pernah bicara, buat kita semua sama-sama ngerti kenapa kita melakukan sesuatu. Kita buka di 1 Raja-Raja 18, saudara. Ini bicara mengenai revival Elia, saudara. Apa itu revival? Ya, revival itu adalah kebangunan rohani. Kenapa kebangunan rohani itu harus terjadi? Karena berarti kalau rohani harus bangun, berarti sebelumnya gimana? Tidur. Bener dong? Kalau rohani harus bangun, berarti sebelumnya gimana? Tidur. Ya. Jadi kebangunan rohani itu harus ada. Kenapa? Karena umat Tuhan tertidur. Oke, sehingga Tuhan harus turun dengan kuasanya, ya, untuk membangkitkan rohaninya. Kita lihat 1 Raja-Raja 18 ya. Kita mulai dari ayat 21. Nah, ini kita baca sama-sama, kita lihat ini contohnya. Kayak gini loh kalau rohaninya lagi tidur gitu ya. Waktu itu Elia hidup di masa pemerintahan Raja Ahab. Istrinya, saudara kenal istrinya? Ya, Isabel. Kalau sudah lupa gini, sebel gitu ya, gampang ya. Isabel gitu ya. Nah, Ahab dan Isabel ini dua-duanya adalah penyembah berhala yang kaliber, saudara. Ya, dan kemudian mereka itu saking kuatnya menyembah berhala, mereka membuat seluruh orang Israel itu di bawah tekanan mereka dan ikut-ikutan menyembah berhala. Jadi kemudian Tuhan bicara nih lewat si Elia. Demi Allah yang hidup, Elia bilang ya, 3,5 tahun gak ada hujan. Kenapa? Karena Tuhan mau pertobatan. Ya, Tuhan mau menunjukkan sama Ahab bahwa ada Allah yang hidup, kamu jangan main-main. Ya, karena kamu menyesatkan seluruh penduduk negeri ini. Gitu ya, saudara ya. Nah, kemudian setelah 3,5 tahun, saudara, si Elia ini dicari-cari sama si Ahab. Mau diapain, saudara? Mau dibunuh. Bikin masalah, bikin kekeringan, bikin ternak semua mati, bikin tanaman semua mati. Ya, si Ahab marah, bukannya bertobat, marah sama Elia, mau bunuh Elia. Kemudian akhirnya si Elia gini deh, oke, udah waktunya Tuhan. Mari kita tandingan. Kita mau melihat Allah siapa yang hidup. Kamu kumpulin tuh, kamu punya nabi-nabi Baal. Kita akan turunkan api dari langit. Siapa yang bisa menurunkan api dari langit, dialah Allah yang hidup. Jadi ini ayat 21 kita mulai baca ya. Lalu Elia mendekati semua rakyat itu. Berapa lama lagi kamu berlaku timpang dan bercabang hati? Kalau Tuhan itu Allah, ikutin. Kalau Baal itu Allah, ikutin. Tapi rakyat itu tidak menjawab sepatah kata pun. Kenapa rakyat itu tidak menjawab sepatah kata kan? Tidak menjawab sepatah kata pun. Karena rohaninya udah gak ada gigi. Rohaninya udah tertidur, saudara. Udah mati. Jadi dalam kondisi begini, ditantang Allah yang benar pun udah gak bisa ngomong. Ini kondisi di mana Tuhan harus datang. Karena seluruh rakyat itu sudah tertidur rohaninya. Lalu Elia berkata kepada rakyat itu, hanya aku seorang diri yang tinggal sebagai nabi Tuhan. Padahal nabi-nabi Baal itu ada 450 orang banyaknya. Jadi Elia sendiri lawan 450 nabi Baal. Ya, nabi penyembah berhala. Oke. Nah, kita sekarang mulai baca nih ya. Kita mau baca dari ayat 23, saudara. Namun, baiklah diberikan kepada kami 2 ekor lembu jantan. Biarlah mereka memilih seekor lembu, memotong-motongnya, menaruhnya ke atas kayu api, tetapi mereka tidak boleh menaruh api. Aku pun akan mengolah lembu yang seekor lagi, meletakkannya ke atas kayu api, dan juga tidak akan menaruh api. Kemudian biarlah kamu memanggil nama Allahmu, dan aku pun akan memanggil nama Tuhan. Maka Allah yang menjawab dengan api, dialah Allah. Seluruh rakyat menyahut katanya, oke, baiklah demikian ya. Kemudian Elia berkata kepada nabi-nabi Baal itu, pilihlah seekor lembu dan olahlah itu dahulu. Karena kamu ini banyak, sesudah itu panggillah nama Allahmu, tetapi kamu tidak boleh menaruh api. Mereka memanggilkan pada mereka, mengolahnya dan memanggil nama Baal dari pagi sampai tengah hari. Katanya, ya Baal, jawablah kami. Tidak ada yang menjawab. Sementara itu mereka berjingkat-jingkat di sekeliling mezbah yang dibuat mereka itu.
Pada waktu tengah hari, Elia mulai mengejek mereka, katanya, panggillah lebih keras. Bukankah dia Allah? Mungkin ia menerung, mungkin ada urusannya, mungkin ia bepergian, atau barangkali ia tidur dan belum terjaga. Maka mereka memanggil lebih keras serta menoreh-noreh dirinya dengan pedang dan tombak seperti kebiasaan mereka, sehingga darah bercucuran dari tubuh mereka. Sesudah lewat tengah hari, mereka kerasukan sampai waktu mempersembahkan korban petang. Tetapi tidak ada suara, tidak ada yang menjawab, tidak ada tanda perhatian. Kata Elia kepada seluruh rakyat itu, datanglah dekat kepadaku. Dekatlah seluruh rakyat itu kepadanya. Lalu ia memperbaiki mezbah Tuhan yang telah diruntuhkan itu. Oke, sampai sini dulu saudara ya. Jadi tadi sudah giliran si nabi-nabi Baal ya, 450 ya. Dan mereka tidak berhasil memanggil Tuhannya. Ya, nah sekarang ayat 30, sekarang giliran Elia. Dan kita lihat, begitu giliran Elia bilang datanglah dekat kepada Elia. Kemudian rakyat itu dipanggil dekat. Oke, saudara, langkah pertama apa yang dilakukan Elia untuk menurunkan api dari langit? Saudara baca kalimat terakhir, mari kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Lalu ia memperbaiki mezbah Tuhan yang telah diruntuhkan itu. Itu langkah pertama Elia. Dia memperbaiki mezbah Tuhan. Saudara, kita sama-sama tahu bahwa perjanjian lama adalah gambaran dari apa yang Tuhan mau lakukan di perjanjian baru. Mezbah ini bicara tentang apa? Ini bicara tentang hubungan pribadi kita sama Tuhan. Sejak awal tahun, aku bicara terus mengenai membangun manusia rohani. Ya, bicara mengenai menyembah, pujian, puasa, bahasa roh. Sering ingat ya? Ya, kenapa saudara? Salah satunya karena ini. Karena Tuhan sudah janji sama kita. Ya, berkali-kali, banyak kali di NLAK, di Citra, di Serang, ya, di Taipei, di Serpong, Tuhan janji berkali-kali bahwa Tuhan mau mengadakan kebangunan rohani di tengah-tengah kita. Jadi saudara, kebangunan rohani itu ternyata ada di Alkitab. Ini contohnya dan ini ada polanya. Ada pola yang kita bisa belajar. Kita mau kupas, walaupun saya sudah pernah kupas sebelumnya. Kenapa? Karena kita mau belajar pola ini. Karena pola ini waktu kita belajar, kita ikutin, kita sedang mempersiapkan diri untuk suatu kebangunan besar yang Tuhan sedang kerjakan di tengah-tengah kita. Jadi tadi pertama apa? Dia memperbaiki mezbah. Ini bicara tadi apa? Hubungan kita sama Tuhan. Saudara, jadi saudara, siapa di sini saudara? Saya mau tanya, kalau saya bicara mengenai revival, siapa di antara saudara yang rindu melihat Tuhan melawat umatnya? Tuhan turun dengan hadirat Tuhan yang luar biasa. Dan kemudian orang-orang dijamah Tuhan, orang-orang bertobat. Ya, kita mengalami kuasa Tuhan yang luar biasa. Siapa saudara yang rindu mengalami itu? Wow, semua tangan. Wow, thank you saudara. Saudara, kalau saudara rindu mengalami itu, mari kita ikutin stepnya sama-sama. Mari kita pertama bangun mezbahnya sama-sama. Nah, karena itu saudara, kedua, bukan cuma bangun mezbah kita pribadi. Kemarin saya ada bicara di doa ya. Saya mengimbau saudara semua, kalau saudara bisa ya, datang ke doa jemaat. Kenapa? Saudara tahu, nanti saya akan cerita lebih jauh ya saudara ya. Bahwa doa itulah dimana kita membangun intensitas rohani kita. Di doa itu kita membangun suatu kumpulan tentara yang siap berperang saudara. Di mana? Di doa itu. Tapi kami minta saudara datang komitmen. Kenapa komitmen? Nanti saya akan bahas. Karena kita mau, tadi kan kita bentuk tentara saudara. Saudara kebayang nggak kalau tentara datang apel pagi, hari ini lapor, besok nggak lapor, besok lapor, besok nggak lapor. Nggak jadi dong tentaranya. Setuju ya? Nah, karena kita mau bangun tentara dan tentaranya harus sehati, ya, kami mengajak saudara, ayo komitmen. Oke, nah sekarang kita mau lanjut ayat 31, kita baca sama-sama. Kemudian Elia mengambil 12 batu menurut jumlah suku keturunan Yakub. Langkah kedua, sekarang dia ambil 12 batu menurut jumlah suku keturunan Yakub. Ini bicara apa? Batu bicara mengenai murid, orang-orang yang menempati posisinya.
Orang-orang yang tahu bahwa dia dipanggil Tuhan. Dan dia menyediakan dirinya untuk dilatih, diperlengkapi untuk apa? Untuk pekerjaan yang besar yang Tuhan sedang sediakan. Saudara kebayang ya tadi kalau Tuhan kasih kita revival saudara ya. Tuhan kasih kita kebangunan rohani. Tiba-tiba saudara tahu waktu di Kisah Para Rasul sekali revival itu 120 orang. Itu waktu revival datang, itu yang datang berapa saudara? 3.000 saudara. Ya dalam sehari Tuhan kirim 3.000. Oke, sekarang gini, saya mau nanya saudara. Kalau 120 orang, terus kemudian Tuhan tambahkan 3.000, berarti satu orang lainin berapa itu ya? 25. Sudah kebayang gak sih? Kira-kira jemaat kita sekarang ada 120. Oke? Kalau sekarang kira-kira jemaat kita 120 dan Tuhan kasih revival saudara, Tuhan kasih 3.000 orang, berarti, tadi Bayu udah hitung ya, 25 ya, satu orang harus siap melayani 25 orang. Berarti sepasang suami istri 50. Keren gak saudara? Keren, tapi apakah itu pekerjaan yang mudah? Gak. Saudara, kita perlu terlatih. Kita perlu diperlengkapi. Benar gak saudara? Kalau kita gak pernah dilatih layanin, jangankan 25, gak pernah diperlengkapi melayani 1-2, dikasih 5 aja udah keder. Jadi saudara, yang kedua yang Elia siapkan adalah 12 batu murid. Orangnya yang mau berdiri, dilatih sungguh-sungguh, komitmen sebagai alat kerajaan Allah untuk suatu revival. Oke, 32 coba. Ia mendirikan batu-batu itu menjadi mesbah demi nama Tuhan dan membuat suatu parit sekeliling mesbah itu yang dapat memuat 2 sukat benih. Ia menyusun kayu api, memotong lembu itu dan menaruh potongan-potongannya di kayu api. Sesudah itu ia berkata, penuhilah 4 buyung dengan air dan tuangkan ke atas korban bakaran dan ke atas kayu api itu. Kemudian katanya, buatlah begitu untuk kedua kalinya. Dan mereka berbuat begitu untuk kedua kalinya. Kemudian katanya, buatlah begitu untuk ketiga kalinya. Dan mereka berbuat begitu untuk ketiga kalinya. Sehingga air mengalir sekeliling mesbah itu, bahkan parit itu pun penuh dengan air. Si Elia bilang, penuhi 4 buyung dengan air. Oke, apa yang dimaksud dengan buyung? Buyung itu tempayan, saudara. Zaman dulu itu tempat air itu pakai tempayan. Satu tempayan itu isinya 40 liter kurang setengah. 39,5 liter. Di sini dia bilang 4 tempayan air. 4 dikali 40 liter. 160. Oke. Dia minta berapa kali? 3 kali. 160 liter 3 kali. Berarti totalnya berapa? 480 liter. Kira-kira 1 toren. Nah, masalahnya ini nih. Minta 1 toren air, padahal udah 3,5 tahun gak hujan. Ternak pada mati, tanaman semua pada mati. Mau cari air susah nggak? Susah banget. Benar nggak saudara? Susah banget. Air itu sesuatu yang sangat mahal sekali pada waktu itu. Dan tapi masalahnya mintanya banyak pula. Sudah tahu mahal, mintanya banyak pula. Mintanya 1 toren pula, padahal mahal. Saudara, ini bicara apa? Kenapa kemudian dia minta air? Waktu Yesus ketemu sama wanita Samaria, Yesus bilang, waktu wanita itu kenal Yesus, maka dari dalam hatinya akan mengalir aliran-aliran air hidup. Jadi air, lambang apa di sini? Air bicara mengenai firman Allah. Air bicara mengenai kehidupan Allah. Dan waktu itu air itu mahal. Kenapa saudara? Saudara, saya mau tanya. Saudara kalau baca firman itu bayar harga nggak sih? Firman itu sesuatu yang mahal, sesuatu yang gak gampang untuk dilakukan. Adalah tidak gampang untuk memaksakan diri, memasukkan kehidupan Allah ke dalam diri kita. Ada harga yang mahal yang harus dibayar untuk memasukkan kehidupan Allah itu. Tapi masalahnya, ini step yang harus, ini langkah yang harus dilalui untuk supaya api Tuhan itu turun. Tanpa ini api Tuhan belum turun, saudara. Elia, dia minta airnya banyak. Ya saudara ya, makanya kita baca firmannya 1 hari berapa saudara? 4.
Dalam setahun kita baca 2 kali perjanjian baru, 1 kali perjanjian lama. Kenapa? Karena kita tahu jelas kenapa kita lakukan itu. Karena kita mau revival. Ini dia landasannya. Karena Elia minta air yang banyak, sesuatu yang mahal untuk api revival itu turun. Karena itu kita baca firman, saudara. Dan firmannya 4 pasal komitmen setiap hari. Karena kita mau mempersiapkan tentara buat revival, saudara. Jadi sekarang kita tadi ngerti bahwa air bicara mengenai firman Allah, kehidupan Allah. Oke, kemudian kita lanjut ayat 36. Kemudian pada waktu mempersembahkan korban petang, tampillah Nabi Elia dan berkata, "Ya Tuhan, Allah Abraham, Ishak dan Israel, pada hari ini biarlah diketahui orang bahwa Engkaulah Allah di tengah-tengah Israel, dan bahwa aku ini hamba-Mu, dan bahwa atas firman-Mu lah aku melakukan segala perkara ini." Jawablah aku, ya Tuhan, jawablah aku, supaya bangsa ini mengetahui bahwa Engkaulah Allah, ya Tuhan, dan Engkaulah yang membuat hati mereka tobat kembali. Lalu turunlah api Tuhan menyambar habis korban bakaran, kayu api, batu, dan tanah itu. Bahkan air yang dalam parit itu habis dijilatnya. Wow, saudara ya, api Tuhan turun, saudara. Ya, api revival itu turun. Nah, 39, ya, efeknya. Ini efeknya. Ketika seluruh rakyat melihat kejadian itu, sujudlah mereka serta berkata, "Tuhan, dialah Allah, Tuhan, dialah Allah." Nah, saudara lihat, tadi rohaninya tidur kan? Tadi pertama kita baca, saudara ingat gak? Waktu Elia tanya sama rakyat itu semuanya pada diam, bengong, cengok gitu ya. Tapi saudara, begitu mereka lihat api turun, sekarang mereka apa? Tuhan dialah Allah, Tuhan dialah Allah. Rohaninya bangun. Saudara, this is revival. Ya, inilah kebangunan rohani, di mana orang-orang yang tadinya matanya tertutup, sekarang matanya bisa melihat Tuhan. Pola ini terulang di Kisah Para Rasul, saudara. Ini di perjanjian lama tadi, dan kemudian di perjanjian baru, Yesus janji sama murid-muridnya. Yesus mau naik ke surga nih ya. Yesus ngomong, oke, Yesus bilang sama 500 orang, "Kamu tunggu saya ya di Yerusalem. Saya akan pergi, kamu tunggu saya akan mengirimkan kepada kamu penolong, yaitu Roh Kudus." Yesus bicara itu sama 500 orang, kemudian bye-bye. Yesus naik ke atas. Kemudian orang-orang ini menantikan janji Tuhan. Oke, coba kita lihat. Kisah Para Rasul 1 ayat 14. Orang-orang ini yang tadi udah dengar janji Tuhan ini, ya, mereka sudah hidup bergaul bersama Tuhan, mereka sudah dipenuhi dengan firman selama 3,5 tahun. Sekarang mereka apa? Kita baca sama-sama, 1, 2, 3. Mereka semua bertekun dengan sehati dalam doa bersama-sama dengan beberapa perempuan serta Maria ibu Yesus dan dengan saudara-saudara Yesus. Ada 120 orang waktu itu yang berdoa ini. Oke. Nah, saudara, lihat ya. Bertekun dengan sehati. Ini bicara apa? Ini bicara sama dengan tadi yang Elia. Ya, ini bicara apa? Ini bicara mengenai batu yang disusun itu loh. Batu yang disusun itu mereka tuh sehati. Visinya jelas, tujuannya jelas, bahwa mereka menantikan janji Tuhan. Dan kemudian saudara, kita lihat sama-sama ya, mereka doa sama-sama. Polanya terulang lagi nggak? Iya, ini bicara mengenai apa? Mesbah. Yang tadi Elia bangun mesbah. Jadi persyaratannya satu persatu terlihat sama. Oke. Dan jadi saudara lihat ya, ada batunya, ada muridnya, ada mesbahnya ya, dan mereka sudah bersama dengan Yesus 3,5 tahun, ada firmannya. Dan kemudian saudara, waktu itu revival itu turun di Kisah Para Rasul. Dan saya suka banget Kisah Para Rasul 2 ayat 2, coba. Tiba-tiba turun dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Ya, dan mereka semua dipenuhi dengan Roh Kudus. Saudara, waktu nanti Tuhan melawat kita dengan kebangunan rohani, saudara. Gak ada yang bisa tahu waktunya kapan. Waktunya adalah kedaulatan Tuhan. Tapi Tuhan akan melawat kita seperti ini. Dengan tiba-tiba, dengan kuasa yang tidak tertahankan. Dan kemudian kuasanya akan melawat kita semua.
Jadi Tuhan tuh benar-benar amat sangat begitu merindukan bahwa kita bersepakat dengan Tuhan. Tuhan janji sama kita revival. Tuhan tuh kepingin dari pihaknya kita, Tuhan tuh pingin kita tuh bersehati dengan Dia, sepakat sama Dia. Firman Tuhan bilang kalau kamu sepakat mengenai sesuatu, maka permintaan kamu akan dikabulkan. Ya, jadi Tuhan tuh mau kita sepakat sama Tuhan. Tuhan, saya mau sepakat sama Engkau. Tuhan udah janji revival. Saya siapkan mesbahnya. Saya menyediakan diri saya sebagai muridnya, sebagai batunya. Saya memenuhi diri saya dengan kehidupan Allah. Saya mau sepakat dengan Engkau bahwa saya mau terima revival itu. Dan waktu hati kita siap sepakat dengan Tuhan, api Tuhan akan turun. Begitu cara kerja Tuhan, saudara. Tuhan butuh di sini orang-orang yang sepakat dengan kehendak Allah. Tuhan butuh manusia, saudara, untuk sepakat. Dan ini akan terjadi, saudara, waktu Tuhan melawat kita, tidak ada yang bisa menahan kuasanya. Amin, saudara. Ya, itu yang Tuhan mau kerjakan. Nah, habisnya saya mau cerita nih sama saudara. Saya akan cerita sama saudara salah satu revival dunia lagi ya, saudara ya. Nah, ini terjadi di Argentina, saudara. Ya, dan kabar gembiranya ya, saudara ya. Kabar gembiranya adalah revival ini terjadi sesuai dengan pola yang tadi kita belajar. Jadi kita membuktikan bahwa Tuhan kasih polanya, dan kalau polanya itu dilakukan, maka revival itu datang loh. Tuhan udah janji. Jadi di Argentina ini, saudara, ini waktu itu revival itu sekitar tahun 1980. Waktu itu Tuhan menjanjikan revival kepada beberapa anak Tuhan. Oke. Dan kemudian anak-anak Tuhan ini mereka bersepakat untuk membangun mesbah. Jadi mereka mempersiapkan diri karena mereka tahu bahwa Tuhan kasih mereka revival. Mereka berdoa, puasa berbulan-bulan, saudara. Ya, benar-benar mencari Tuhan. Ya, mereka ikutin pola yang tadi kita pelajarin itu. Salah satu gereja, ya, saya baca jurnalnya. Ya, salah satu gereja mereka bilang ini. Pertama itu benar-benar berat banget. Contoh, ini ada satu orang hamba Tuhan. Jemaatnya sekitar 50-60, saudara. Dan jemaatnya cerita mengenai revival gini nih sama jemaatnya, saudara ya. Hamba Tuhannya cerita mengenai revival gini sama jemaatnya. Hamba Tuhannya tantang jemaatnya. Siapa yang bersedia berdiri menjadi batu? Mari kita berdoa bersama-sama. Kita mau bangun mesbah Tuhan. Saudara ya, tadi jemaatnya saya bilang berapa? Sekitar 50-60 ya. Saudara tahu dari 50-60 berapa orang yang mau berdiri menjadi batu? Cuma 6. Ya, waktu Yesus janji, tadi saya bilang Yesus janji sama 500 orang. Yang datang berdoa berapa? 120. Benar ya? Hampir 30% ya. Nah, kalau ini jemaat 50-60 yang mau berdiri cuma 6, saudara bisa hitung nih berapa persen? 10. Kecil banget. Saudara bisa lihat bahwa bagaimana negara ini benar-benar mati rohaninya. Ya, negara yang benar-benar butuh kebangunan rohani. Ya, nah, kemudian jadi waktu itu Tuhan kasih penglihatan sama mereka bahwa jemaatnya itu jadi ribuan, saudara. Tuhan kasih angka 5.000. Jadi mereka ini di gereja mereka ini mereka berdoa, mereka beriman, ya. Dari jemaat 50-60, mereka beriman dalam 5 tahun. Kita beriman kita mau jadi 5.000. Kita mimpi mau jadi 5.000. Bilang gitu ya, saudara ya. Mimpi jadi 5.000 katanya gitu ya. Saudara, tapi saudara tahu apa yang terjadi kemudian waktu revival? Nggak nyampe setahun, saudara. Mereka jadi 5.000. Wow. Dari 50-60, saudara. Hanya dalam hitungan bulan jadi 5.000. Dan saudara, di sana itu revivalnya luar biasa, saudara ya. Banyak sekali cerita-ceritanya ya. Ini tokohnya namanya Carlos Anacondia. Revival di Argentina ini adalah salah satu revival yang terpanjang di dunia yang pernah ada. Berlangsung selama 15 tahun, saudara. Dalam 1 tahun aja, di negara itu dicatat bahwa terjadi peningkatan orang lahir baru menjadi 2000%. Dan terjadi berbagai mujizat, kelepasan ya, saudara ya. Orang lepas-lepasin jimat, segala macam, saudara ya. Bahkan, saudara, terdapat 30.000 tawanan penjara yang bertobat dan terima Yesus. Orang penjara, saudara, 30.000 bertobat terima Yesus.
Wow ya, luar biasa saudara. Nah, saya cerita saudara gimana dahsyatnya KKA, gimana dahsyatnya revival di sana. Salah satu kondisi aja, karena kalau saya cerita terlalu banyak saudara ya. Oke, nah di salah satu event ya. Jadi mereka waktu itu bikin KKR di satu kota, ya. Waktu itu suasana udah revival saudara ya. Jadi mereka bawa api revivalnya dari kota ke kota saudara. Ya, Tuhan lawat dari satu kota pindah, mereka bawa apinya saudara ke kota lain, pindah lagi kayak gitu saudara. Nah, di suatu kota, saudara ya, waktu mereka bikin KKR, bawa api revivalnya, malam pertama itu, ada beberapa orang anggota geng yang dilawat Tuhan, terima Yesus, dan hidupnya diubahkan. Besok, KKR berlangsung hari kedua, ini anggota geng yang tadi malam habis pelepasan ini, datang nomor 1 nyampe. Wow, keren ya saudara ya, nomor 1 datang ke KKR-nya saudara. Nah, oke, kita senang dong. Saudara senang nggak? Senang ya, oke. Ternyata ada yang nggak senang saudara. Iblis nggak senang dong, ya. Nah, jadi saudara apa yang terjadi? Teman-teman gengnya nggak senang. Karena ini ada orang ikut-ikutan gereja apaan. Jadi kemudian teman-teman gengnya, mereka kompak, mereka sabotase KKR malam itu. Jadi pas KKR mau dimulai, tiba-tiba listriknya mati. Tidak ada yang jalan satupun. Ya, jadi alat musik gak jalan, lampu gak jalan. Saudara kebayang ya, gimana mau mulai KKR kan? Tapi saudara, mereka salah. Mereka bisa matikan listrik, tapi mereka gak bisa matikan api Tuhan. Saudara. Waktu itu, hamba Tuhannya dapat dari Tuhan. Tuhan bilang mulai. Walaupun listrik belum bisa nyala, Tuhan bilang mulai. Jadi saudara, mereka mulai KKR tanpa alat musik. Keren ya. Kalau kita nyanyi akapela gitu ya, nyembah Tuhan saudara ya. Oke ya, tanpa mic, tanpa alat musik, tanpa lampu, KKR dimulai. Oke, dan mereka tetap menyembah Tuhan saudara ya. Apapun yang terjadi mau gelap-gelap, mereka menyembah Tuhan. Saudara tahu waktu mereka menyembah Tuhan, Tuhan bikin perkara yang tidak ada seorang pun bisa pikirkan. Tiba-tiba saudara, satu persatu orang-orang gulang-guling masuk saudara ke dalam ruangan KKR mereka. Siapa orang yang gulang-guling itu? Ternyata itu orang-orang dari samping-samping, dari belakang yang sabotase listrik. Jadi mereka sabotase listrik, mereka ngumpet di tempat-tempat tertentu kerjainnya, tapi kemudian Tuhan melawat mereka dan mereka pelepasan. Saudara, mereka gulang-guling, ada yang ngerangka, ada yang bentur-benturin kepala, heboh banget saudara, muntah-muntah segala macam saudara ya. Satu persatu Tuhan lempar masuk ke dalam ruangan KKR saudara. Dan malam itu saudara, benar-benar mereka semuanya dilawat Tuhan. Anggota geng saudara. Malam itu Tuhan melakukan pembersihan untuk geng satu kota. Wow! Kalau Tuhan bisa melakukan itu di Argentina, Tuhan bisa melakukannya di tengah-tengah kita. Amin saudara. Luar biasa banget kan ya saudara ya. Nah saudara, itu contoh saudara apa yang terjadi waktu revival saudara. Ya, nah saudara kebakar, saudara rindu mengalami ini. Amin ya. Webscam kita itu temanya adalah posture for revival. Posture itu artinya kita ambil ancang-ancang. Artinya gini, misalnya saudara mau lomba lari gitu ya. Kalau orang mau lari mungkin gini ya. Ya, siap gitu kan ya, mau gitu kan ya, perutnya dibunyiin gitu kan ya. Nah, saudara kita tuh udah siap-siap, udah start. Kenapa? Karena kita tahu bahwa Tuhan sudah memberikan tanda, Tuhan bicara banyak kepada kita. Oke saudara, dan sekarang Tuhan mau bawa kita masuk. Sehingga sekarang kita udah harus siap-siap nih. Sudah harus ambil ancang-ancang. Oke saudara, jadi kalau saudara bisa gabung ke webcam, very good. Ya, kenapa? Karena saudara akan dibakar dengan api Tuhan. Persiapkan dirimu saudara untuk revival yang Tuhan sedang siapkan. Jadi itu sekarang saudara gini, kita semua dibakar untuk revival. Amin ya saudara ya. Masalahnya gini saudara, Tuhan janji sama kita, tapi ada bagian kita yang kita harus kerjakan. Tuhan akan melakukan, Tuhan akan menurunkan apinya. Tapi Elia kan dia lakukan bagiannya dia. Dia bangun mezbah, dia susun batu, ya kan saudara ya, dia siapin air, ya kan. Nah saudara, ada bagian kita yang Tuhan mau kita siapkan untuk kita menjadi bagian waktu revival itu terjadi. Saudara, bagian kita apa saudara? Tuhan tuh sangat mau kita itu kejar. Kenapa? Karena waktu kita
kejar, waktu lawatan itu datang, kita akan ada bersama dengan kumpulan orang-orang yang akan menuai bersama-sama. Kita akan ada bersama orang-orang yang pesta besar, saudara. Kita sepakat, saudara, bahwa ada bagian kita yang kita harus kejar untuk mendapatkan janji Tuhan itu, untuk kita menjadi bagian yang dipakai Tuhan nanti waktu penuaian itu terjadi. Tadi kita bicara mengenai Elia ya. Si Elia ini, kalau saudara baca Alkitab, dia memuridkan satu orang, Elisa. Oke, nah si Elisa ini, dia sudah tahu dong bahwa waktu si Elia panggil dia, Elia kan lemparin jubah nih ya. Oke ya. Jadi si Elisa ini sebenarnya udah tahu bahwa dia akan menjadi nabi yang menggantikan Elia. Tapi walaupun si Elisa tuh udah tahu bahwa dia akan menjadi nabi berikutnya, bahwa dia tetap kejar urapannya. Dia tetap harus kejar untuk dapatkan itu. Ya, kita lihat sama-sama 2 Raja-Raja 2 ayat 1. Menjelang saatnya Tuhan hendak menaikkan Elia ke sorga dalam angin badai. Jadi saudara tahu ya bahwa Elia ini nggak mati ya saudara ya. Bahwa Elia ini saat terakhir hidupnya, dia nggak kayak kita mati, tapi Tuhan angkat dia ke sorga. Ya, lewat kereta berkuda. Ya, dalam angin badai. Di Alkitab ada 3 orang yang tidak mengalami mati ya di Perjanjian Lama. Kalau saudara tahu siapa aja? Henok. Ya, Henok hidup bergaul dengan Allah dan habis itu dia nggak ada lagi, dia rapture tiba-tiba. Elia dan satu lagi Musa. Ya, Musa tidak diketemukan mayatnya. Sekarang kita bahas mengenai Elia ya. Oke. Nah, jadi Elia dan Elisa sedang berjalan dari Gilgal. Saudara lihat ya petanya. Ini judulnya saudara ya, Elijah Last Days. Hari-hari terakhir Elia. Nah, ini sungai Yordan saudara. Dan tadi dikatakan bahwa si Elia sama Elisa itu di Gilgal. Gilgal ini ada di pinggir sungai Yordan. Nah, saya mau cerita mengenai Gilgal. Tadi dikatakan menjelang saatnya Tuhan menaikkan Elia sama Elisa sedang di Gilgal. Gilgal ini tempat apa sih? Nah, ceritanya gini. Jadi bangsa Israel, waktu Tuhan panggil keluar dari Mesir, saudara ingat mereka harus menyeberang apa? Laut Merah. Ingat ya, Tuhan panggil mereka keluar dari perbudakan Mesir, Tuhan kasih mereka 10 tulah, dan kemudian mereka harus menyeberang Laut Merah. Mereka jalan di tengah-tengah Laut Merah yang terbuka. Oke, kemudian mereka sampai ke padang gurun. Kehidupan perbudakan Mesir yang lama itu adalah gambaran manusia lama buat kita sekarang. Dan kemudian Tuhan panggil mereka keluar dari perbudakan dosa, dan kemudian mereka melewati Laut Merah. Itulah gambaran daripada baptisan, saudara. Ya, itu gambaran daripada baptisan. Nah, kalau saudara ikut DDA di kelas baptisan air, saudara akan belajar ini. Ya, gambaran daripada baptisan. Dan kemudian mereka masuk ke padang gurun. Masalahnya harusnya Tuhan mau bawa mereka dari padang gurun masuk ke tanah perjanjian. Tapi karena mereka tegar tengkuk kepala batu, saudara ingat ya? Oke ya. Dan akhirnya satu angkatan gugur di padang gurun. Cuma Yosua sama Kaleb yang masih hidup. Satu angkatan gugur ini sebelumnya kan sudah melewati Laut Merah. Dan sekarang kemudian ya, Tuhan bawa mereka, sekarang mereka mau masuk ke tanah perjanjian. Sekarang mereka nyebrang lagi. Tapi kalau tadi mereka lewatin Laut Merah, kali ini Tuhan bawa mereka menyeberang sungai Yordan. Ya, oke, saya cerita aja, itu saya baca di Alkitab. Jadi tadi pertama mereka menyeberang Laut Merah, ada satu angkatan mati. Kemudian angkatan kedua mereka menyeberang sungai Yordan. Dan caranya sama, lagi-lagi Tuhan menyibakkan air. Ya, Tuhan menyibakkan air sungai Yordan, kemudian mereka bisa lewat di tengah-tengahnya. Dan kemudian saudara, sehabis mereka menyeberang, Tuhan suruh mereka itu disunat. Sunat di Alkitab bicara apa? Ya, itu bicara mengenai apa? Sunat itu bicara mengenai lambang daripada baptisan, pemutusan manusia lama. Sunat itu bicara mengenai pemenggalan tubuh yang berdosa. Ya, waktu kita dibaptis selam, terjadi pemutusan manusia lama. Sering ingat ya, pemutusan manusia lama. Oke. Nah, jadi Gilgal itu adalah tempat di mana mereka habis nyebrang dari sungai Yordan. Oke, mereka mengalami baptisan dan kemudian sunat pemotongan manusia lama. Jadi Tuhan bicara apa waktu mereka sampai di Gilgal? Ya, ini bicara mengenai perjalanan rohani anak Tuhan sebenarnya. Gilgal itu bicara mengenai lahir baru. Ya, nah kita lihat ayat 2-nya, 2 Raja-Raja 2 ayat 2.
Terus si Elia bilang sama Elisa, sini aja, nggak usah kemana-mana lagi. Tuhan suruh aku ke Betel, terus kamu tinggal aja di sini di Gilgal. Tapi Elisa menjawab, demi Tuhan yang hidup dan demi hidupmu sendiri, sesungguhnya aku tidak akan meninggalkan kau. Lalu pergilah mereka ke Betel. Pertama tadi Gilgal ya. Gilgal itu lambang apa? Gilgal itu tadi saya udah bilang adalah lambang lahir baru. Dan kemudian Elia bilang sama Elisa, kamu stay di sini aja. Apakah benar-benar sebenarnya kehendak Tuhan Elisa stay di situ aja? Kak, setuju ya? Karena Tuhan sangat merindukan Elisa itu dapat double portionnya Elia. Bener ya? Tuhan sebenarnya nggak kepingin Elisa itu stay. Tapi kenapa Elia bicara sama Elisa, kamu stay di sini aja? Tuhan sangat menginginkan yang namanya ketetapan hati. Ketetapan hati. Tuhan bilang, kalau hatimu nggak siap, udah nggak usah. Tapi kalau hatimu siap, ayo hajar. Tapi kalau nggak, udah nggak usah, stay aja deh. Nggak apa-apa, stay aja. Ini dia saudara, ketetapan hati. Apakah engkau mau dapat urapan dari Tuhan? Apakah engkau mau dapat lawatan dari Tuhan? Atau kamu mau bilang, ya udahlah, saya di Gilgal aja. Saya kan udah bertobat, udah lahir baru. Kan kalau mati saya masuk surga. Ya udah cukup lah, segitu aja udah cukup. Yang penting mati masuk surga. Hidup nanti gak apa-apa lah, gampang. Kan hidup juga jalan terus lah, gampang lah. Ada orang-orang tertentu yang berkata seperti ini. Saya udah percaya Yesus kok, cukup lah. Ngapain sih sibuk-sibuk? DDA, ikut ini, ikut itu, sampai segala macem. Gak usah, udah. Yang penting kau udah selamat. Yang penting ke gereja aja lah, udah cukup. Kalau sempat ke gereja, kalau enggak ya udah nggak apa-apa. Kan udah selamat. Jangan ada orang yang hanya mau tinggal di Gilgal. Jangan ada orang yang hanya mau selamat lahir baru saja. Tapi mari kita mau seperti Elisa. Amin saudara. Elisa nggak mau. Ya, oke sekarang dia mau jalan. Si Elia bilang kita mau ke Betel. Terus akhirnya si Elisa ikut ke Betel. Apa itu Betel? Betel artinya rumah Tuhan. Di Betel itu kalau saudara baca Alkitab, itu waktu Yakub dia dalam perjalanan mau ke tempat pamannya si Laban. Ya, waktu dia lari dari rumah, dia tidur di situ dengan beralaskan batu. Kemudian malam-malam dia lihat malaikat Allah naik turun. Dan dia bilang, ini adalah rumah Allah. Jadi saudara, tempat kedua yang Elisa pergi bersama Elia untuk mendapatkan urapannya adalah rumah Allah. Ini bicara bahwa untuk mendapatkan urapan dari Tuhan, untuk mendapatkan lawatan dari Tuhan, tidak cukup hanya bertobat lahir baru. Langkah kedua adalah orang harus tertanam di bait Allah. Tertanam artinya apa saudara? Masuk ke dalam komunitasnya, bersedia memberikan diri untuk diajar, dilatih, dimuridkan, dibentuk, terlibat aktif. Bukan cuma hanya menjadi anggota terdaftar. Saya kasih saudara firmannya. Mereka yang ditanam di bait Tuhan akan bertunas di pelataran Allah kita. Pada masa tua pun mereka masih berbuah, menjadi gemuk dan segar, untuk memberitakan bahwa Tuhan itu benar, bahwa Ia gunung batuku dan tidak ada kecurangan padanya. Mereka yang apa saudara? Tadi ayat 15, mereka yang ditanam, masuk, tertanam saudara. Orang yang ditanam baru dia bisa bertunas, baru dia bisa menghasilkan buah. Orang yang tidak tertanam tidak bisa berbuah saudara. Ya kan, hanya yang tertanam yang bisa bertunas. Dan sampai tua dia masih berbuah, gemuk dan segar. Saudara rindu gak sih sampai tua saudara masih gemuk dan segar secara rohani? Saudara berbuah, saudara jadi berkat bagi kerajaan Allah. Jangan pernah stay di Gilgal, masuk ke Betel. Kita lanjut sekarang 2 Raja-Raja 2 tadi ayat 3. Pada waktu itu keluarlah rombongan nabi yang ada di Betel mendapatkan Elisa. Lalu berkatalah mereka semadanya, kamu tahu nggak bahwa pada hari ini Tuhanmu akan diambil daripadamu oleh Tuhan, terangkat ke sorga? Jawabnya, aku juga tahu. Diam, ya. Dia nggak gubris. Kenapa? Karena dia mau fokus, saudara. Dia mau fokus ikut Elia. Dia mau fokus sama janjinya Tuhan. Saudara, di sekeliling kita akan banyak orang ngomong ini itu segala macem. Akan banyak orang-orang yang tersandung, saudara. Tapi saudara, lihat, Elisa fokus. Udah,
nggak usah ngomong-ngomong banyak-banyak, fokus. Saya mau kejar calling saya. Nah, kita lanjut saudara, ayat 4. Kemudian Elia bilang lagi sama Elisa nih, sekali lagi nih, Elisa, sini aja cukup. Battle juga udah oke lah gitu ya. Sekarang saya mau ke Yeriko. Kamu di battle aja cukup lah. Tapi si Elisa bilang apa sekali lagi saudara? Demi Tuhan yang hidup dan demi hidupmu sendiri, sesungguhnya aku tidak akan meninggalkan engkau. Lalu sampailah mereka di Yeriko. Saudara, Yeriko ini sebenarnya apa? Yeriko itu saudara tahu ya, bahwa tembok di Yeriko diruntuhkan. Oke ya, Tuhan merubuhkan tembok Yeriko yang mustahil itu. Yeriko itu sebenarnya adalah lambang kemustahilan. Jadi waktu mereka sampai di Yeriko, itu bicara mengenai perjalanan rohani kita. Kita dilahirkan kembali, kemudian kita ditanam di rumah Tuhan. Dan kita berusaha stay dengan segala macam masalah yang terjadi. Saudara ngalamin gak sih? Ya, dengan segala macam goncangan yang terjadi, kita berusaha untuk stay. Saudara, waktu kita stay, waktu kita tertanam, Tuhan akan bawa kita one step ahead. Satu langkah, Tuhan akan bawa kita kepada kemustahilan. Kita akan mengalami hal-hal yang mustahil terjadi dalam hidup kita. Saudara akan mengalami pertolongan-pertolongan Tuhan yang supranatural waktu saudara tertanam di rumah Tuhan. Kenapa? Karena saudara masuk ke Yeriko itu. Saudara ngalamin nggak? Ada nggak saudara yang ngalamin? Saya sama Pak Salim, kami mengalami banyak sekali bagaimana perkara-perkara supranatural, perkara-perkara buat Tuhan begitu hidup dalam kehidupan kami suami istri, anak-anak kami, keuangan kami, kesehatan kami. Kami mengalami Yeriko itu dalam hidup kami, saudara. Yeriko itu bisa kita hadapin. Kemustahilan itu kita bisa alamin, saudara. Waktu apa? Waktu tadi kita pertama, bukan hanya stay di Gilgal, kita lanjut ke battle, dan kita tertanam di rumah Tuhan. Dan Tuhan akan membawa kita dari satu kemustahilan kepada kemustahilan yang berikutnya. Kita lanjut ayat berikutnya. Pada waktu itu mendekatlah rombongan nabi yang ada di Yeriko kepada Elisa serta berkata, kamu tahu nggak? Lagi-lagi pertanyaan yang sama ya, bahwa pada hari ini Tuhanmu akan diambil. Dan kemudian lagi-lagi si Elisa bilang, tahu, udah diam aja. Kenapa? Fokus kejar panggilan. Peduli amat apa yang terjadi. Saya fokus, saya melihat kepada yang di depan. Ayat berikutnya. Kemudian Elia bilang lagi, sekarang mau pindah nih ke tempat di mana? Sungai Yordan. Oke, jawabnya, demi Tuhan yang hidup dan demi hidupmu sendiri, sesungguhnya aku tidak akan meninggalkan engkau. Jadi si Elisa tuh nggak mau tinggalkan. Kemudian mereka udah mau nyampe nih ya. Oke ya, udah mau nyampe Sungai Yordan. Ya, ada 50 orang dari nabi ikut jalan. Tapi nabi-nabi itu cuma kayak gini doang. Nonton Elia sama Elisa jalan. Kita lihat ayat berikutnya. Elia mengambil jubahnya, digulungnya, dipukulkannya ke atas air. Maka terbagilah air itu sebelah kanan dan sebelah kiri, dan keduanya menyeberang. Nabi ini tahu nggak tadi bahwa si Elia bakal diangkat? Tahu ya? Oke ya, dia tahu bahwa si Elia bakal diangkat. Dan Nabi ini lihat si Elisa ngintilin. Tapi Nabi ini ikut nggak? Nggak. Padahal dia tahu Elia tuh punya urapan. Tapi dia nggak ikut loh. Dia cuma nonton. Ya udah, jalan deh. Bye-bye. Aku lebih berbahagia jadi penonton. Ini kabar nggak bagusnya hari ini ya. Ada orang-orang yang mereka tahu bahwa Tuhan menyediakan lawatan yang besar. Tuhan menyediakan kebangunan rohani. Tuhan menyediakan urapan. Tapi ada orang-orang tertentu yang akan cuma bilang, ya udah aku nonton aja sih, kamu aja deh yang gerak, aku nggak usah, aku di sini aja. Padahal orang-orang ini, kita bilang mereka nabi. Orang-orang ini sebenarnya adalah orang-orang yang punya karunia, yang Tuhan mau pakai, dan mereka tahu rencana Tuhan. Tapi mereka bilang, nggak usah, saudara. Hari ini saya harus bicara ini sama saudara. Karena saya harus kasih tahu sama saudara, iblis tidak senang saudara menjadi seperti Elisa. Iblis gak senang saudara mengejar urapan. Iblis akan membuat saudara menjadi bagian daripada nabi-nabi itu, yang cuma nonton walaupun tahu bahwa Tuhan sedang mengerjakan sesuatu yang besar. Saya berharap tidak ada satu orang pun dari jemaat di tempat ini yang mau menjadi salah satu dari nabi-nabi ini. Semua harus masuk mengambil bagian ke dalam urapan Tuhan yang Tuhan sudah sediakan buat kita. Amin, saudara. Jangan ada yang nonton seperti ini. Walaupun mereka tahu Tuhan mau bekerja. Tadi mereka di Gilgal ya. Saya udah bilang Gilgal ini tadi di pinggir Sungai Yordan. Bagaimana mereka melewati Sungai Yordan, kemudian mereka disunat di Gilgal. Dan kemudian habis dari Gilgal, mereka ke Betel. Udah jauh nih ya jalan ke Betel. Sekarang muter ke Yeriko. Yeriko dekat ke Gilgal lagi nih ya, sudah lihat ya. Dan sekarang kok balik lagi ke Sungai Yordan? Kok bercanda sih? Kok
kayak muter-muter? Tuhan kok bawa si Elia mau diangkat, kok jalannya nggak lurus gitu? Saya sengaja kasih lihat saudara petanya supaya kita lihat sama-sama. Saudara, firman Tuhan bilang rancanganku bukan rancanganmu. Ikut Tuhan. Kita harus surrender, saudara. Surrender artinya apa? Menyerahkan banyak hal dalam hidup kita. Ikut dia kemana dia mau bawa. Walaupun ada hal-hal yang saudara berat harus lepaskan, tapi saudara harus belajar surrender. Saudara harus belajar, ya Tuhan, aku mau taat, aku mau ikut Engkau. Walaupun ini berat Tuhan, walaupun ini aku sayang banget Tuhan, tapi Tuhan aku mau ikut. Itu namanya surrender, saudara. Tuhan akan bawa saudara melewati proses untuk surrender, saudara. Ini prosesnya Tuhan, proses untuk memurnikan Elisa, saudara, sebelum dia dapatkan berkat itu. Surrender akan memurnikan kita, saudara, sebelum kita mendapatkan berkat Tuhan yang besar. Dan kemudian sekarang kita lanjut tadi ayat 9. Dan sesudah mereka sampai di seberang, berkatalah Elia kepada Elisa, mintalah apa yang hendak kulakukan kepadamu sebelum aku terangkat daripadamu. Jawab Elisa, biarlah kiranya aku mendapat 2 bagian dari rohmu. Berkatalah Elia, yang kau minta itu adalah sukar, tetapi jika engkau dapat melihat aku terangkat daripadamu, akan terjadilah kepadamu seperti yang demikian. Dan jika tidak, tidak akan terjadi. Sedang mereka berjalan terus sambil berkata-kata, tiba-tiba datanglah kereta berapi dengan kuda berapi, memisahkan keduanya. Lalu naiklah Elia ke sorga dalam angin badai. Ketika Elisa melihat itu, saudara ya, ketika Elisa melihat itu, berarti Elisa melihat nggak Elia terangkat dengan kereta berkuda? Yes, seperti janjinya ya. Dia melihat itu karena dia fokus ya, saudara, dan dengan ketetapan hati dia fokus dan dia benar-benar ikutin. Dia melihat itu, dia berkata, Bapakku, Bapakku, kereta Israel dan orang-orangnya yang berkuda. Kemudian tidak dilihatnya lagi, lalu direnggutnya pakaiannya dan dikoyakkannya menjadi 2 koyakan. Ayat berikutnya, sesudah itu dipungutnya jubah Elia yang telah terjatuh, lalu ia berjalan hendak pulang dan berdiri di tepi sungai Yordan. Ia mengambil jubah Elia yang telah terjatuh itu, dipukulkannya ke atas air itu sambil berseru, di manakah Tuhan Allah Elia? Ia memukul air itu lalu terbagi ke sebelah kanan dan sebelah kiri, maka menyeberanglah Elisa. Kenapa, saudara? Dia sudah mendapatkan urapan double portionnya Elia. Kita belajar sesuatu, bahwa urapan itu harus dikejar. Janji Tuhan itu harus dikejar. Amin, saudara. Dan waktu kita kejar, kita fokus, Tuhan mau kita punya ketetapan hati, kita mau jalan terus, kita mau sampai ke Yeriko, kita mau lewati masa-masa yang mustahil bersama dengan Tuhan, dan kita akan masuk kepada sungai Yordan. Kita akan melihat di sana Tuhan menyediakan urapan yang besar.